Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sofi'i dari IAIN Ponorogo, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, ingin menjelaskan internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam individu atau pribadi. Nilai-nilai ekonomi Islam. 5. Nilai universal tersebut memiliki fungsi sebagai fondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Tauhid atau keesaan Allah memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Adil atau keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Nubuwah atau kenabian menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Khalifah atau pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan ma'ad, hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. 4. Hakikat ekonomi Islam. 1. Hakikat manusia dalam ekonomi Islam. 2. Hakikat alam dalam ekonomi Islam. 3. Hakikat kerja dalam ekonomi Islam. 4. Hakikat harta dalam ekonomi Islam. Pertama, hakikat manusia dalam ekonomi Islam. Manusia dalam menjalani kehidupannya melakukan berbagai macam kegiatan agar ia bisa mempertahankan hidupnya. Salah satu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia adalah melakukan kegiatan ekonomi, yang dari itulah dikenal penyebutan bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi. Islam pun mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia. Dalam bahasa Latin disebut sebagai homo economicus. 2. Problema manusia sebagai makhluk ekonomi adalah banyak dari manusia berlebih-lebihan dalam mencintai materi. Sikap berlebihan ini adalah kerap melupakan manusia dengan menjadikan materi sebagai tujuan, bukan perantara. 3. Tujuan dari hidup manusia sejatinya adalah kehidupan dan kenikmatan ukhrawi yang kekal. Materi sebatas perantara guna mendapat tujuan tersebut. Akan tetapi ketika perantara berbalik menjadi tujuan, akan kita dapat tipikal manusia yang korup, serakah, manipulatif, materialistik, dan kikir. Hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik seseorang. Tentunya sekiranya dapat dan harus dipergunakan dalam batas-batas tertentu dan tidak berlebih-lebihan. 2. Hakikat alam dalam ekonomi Islam. Alam semesta adalah ciptaan Allah SWT yang diperuntukkan kepada manusia, yang kemudian diamanahkan sebagai khalifah untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Dan itu alam semesta juga merupakan mediasi bagi manusia untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, dan terproses melalui pendidikan. Hubungan manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk hidup tentu membutuhkan alam sebagai tempat hidup. Di samping itu, alam akan terjamin keberlangsungan dan kelestariannya juga tergantung pada manusia. Dalam konteks ilmu inilah disebut dalam simbiosis mutualisme bahwa antara alam dan manusia memiliki ketergantungan satu sama lain. Yang ketiga, hakikat kerja dalam ekonomi Islam. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna mencukup kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah termasuk ke dalam jihad di jalan Allah, yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya, dan Islam dengan demikian bekerja dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim sebagai kewajiban syara dan dipandang sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya. Yang keempat,
Hakikat harta dalam ekonomi Islam. Harta merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan secara legal menurut hukum syara atau hukum Islam dan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara, bukan bebas mengelola secara mutlak. Konsep kepemilikan harta perspektif ekonomi syariah adalah diakininya hak milik individu dan hak milik umum, di mana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik erat dengan prinsip terkait dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah SWT. Untuk itu, manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Sekian dari saya. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.